Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru penggerak, tergerak, menggerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Syahrini dari SMP Negeri 5 Mandai dan teman saya Haryanti dari SDN 35 Popau. Dan teman saya Dan saya Hauda dari SMA Pergis Yapri Maros. Baiklah, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu melaksanakan supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Assalamualaikum Ibu Oda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Oda? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke Ibu, terima kasih ya telah meluangkan waktunya Ibu ya. Nah di sini sebelum kita melakukan observasi, saya ingin tahu tujuan Ibu dalam supervisi akademik. Nah bisa Ibu jelaskan pendekatan yang akan Ibu gunakan? Tentu Ibu, fokus utama saya adalah membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Saya akan menggunakan pendekatan coaching berbasis refleksi untuk membantu guru mengidentifikasi area pengembangan mereka, terutama dalam strategi pengajaran yang efektif untuk siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Ya bagus sekali Bu ya. Nah, apakah ada indikator tertentu yang akan Ibu perhatikan selama observasi ini? Tentu saya akan memperhatikan beberapa hal, termasuk bagaimana guru mengelola kelas, penerapan yang berdiferensiasi, dan cara mereka menggunakan teknologi dalam pengajaran. Selain itu, saya juga akan memperhatikan interaksi guru dengan siswa dalam konteks keterampilan sosial dan emosionalnya. Oke. Jadi apa tujuannya Ibu tujuan spesifik Ibu ya yang ingin dicapai oleh guru dalam pembelajaran ini? Ada beberapa guru yang sedang berusaha meningkatkan keterampilan siswa dalam memahami memahami pembelajaran teknik jaringan dengan memanfaatkan alat digital seperti Wordwall. Saya ingin membantu mereka agar bisa memaksimalkan penggunaan teknologi tersebut sambil tetap fokus pada pengelolaan kelas yang baik. Oke, baik Ibu, saya akan merespon dengan baik ya dan mendukung Ibu bagaimana usaha Ibu untuk bisa mendiskusikan temuan observasi Ibu ya, di mana dalam masalah kekurangan jaringannya Ibu ya, keterbatasan jaringan. Nah, di sini apakah Ibu merasa ada hal lain yang perlu Ibu siapkan sebelum observasi? Tidak ada hal lain yang perlu saya tambahkan saat ini, Bu, dan saya siap untuk melaksanakan observasi. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Syahrini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching hari ini? Rasanya agak-agak duk. Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Ada sih Bu, rasanya kalau dalam pembelajaran itu ada beberapa hambatan yang saya temui. Jadi saya butuh mengeluarkan apa hambatan-hambatan itu. Baik, Bu Syahrini, terima kasih atas pelaksanaan pembelajarannya tadi. Saya ingin mendengar dari Ibu terlebih dahulu, bagaimana perasaan Ibu terkait pelaksanaan pembelajaran tadi? Pembelajaran tadi itu saya rasa Ibu kan sudah saksikan sendiri. Menurut saya sih sudah bagus. Cuman ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran tadi, Bu. Kendala saya itu rasanya saya belum puas dengan kondisi anak-anak yang dimana pembelajaran itu mereka
yang seharusnya bisa mengoperasikan sendiri komputer, tapi kenyataannya kan mereka hanya bisa menggunakan satu komputer berdua. Ya. Jadi itu saya rasa hambatan saya selama ini. Baik. Saya inginnya anak-anak itu bisa mengoperasikannya sendiri-sendiri supaya mereka semuanya bisa aktif di Baik. kelas. Baik, saya senang Ibu bisa mengidentifikasi hal tersebut. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan di sekolah Ibu itu jaringannya tidak memadai? Itu tadi Bu, Nah, yang jadi kendala. Selain saya ingin anak-anak di kelas itu bisa menggunakan komputer, tapi kami terhalang karena jaringannya itu belum memadai. Jadi itu yang bikin saya tidak puas dengan pembelajaran saya di kelas. Baik, saya senang Ibu bisa mengidentifikasi hal tersebut. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan jaringan di sekolah Ibu itu tidak memadai? Sebenarnya sih jaringan di sekolah itu sudah lumayan cukup ya. Cuman jumlah pemakai di sekolah itu eh, terlalu banyak. Jadi pada saat anak-anak menggunakan, terus ada juga guru-guru yang menggunakan, maka kapasitas untuk digunakan anak-anak itu berkurang. Sudah terbagi-bagi karena terlalu banyak yang pakai, sampai ada berapa dipasang apa lagi namanya, sudah banyak yang menghubungkan ke sana, sudah dipecah-pecah jaringannya, ada ke sana ada ke sana, jadi diparalelkan, jadi kendalanya di situ. Bagus sekali refleksi Ibu. Mungkin itu salah satu faktornya karena pemakaian di luar batas. Ya. Ya, pemakaiannya terlalu banyak. Jadi anak-anak kasihan kondisinya, mereka mau belajar yang seharusnya semuanya aktif, pada akhirnya komputer yang digunakan satu, ya jadi satu orang yang aktif, yang satunya hanya membantu saja dalam. Benar sekali. Dari pengamatan saya, Ibu sudah memahami kondisi sekolah Ibu terkait jaringan. Selanjutnya, kira-kira siapa yang bisa membantu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya? Itulah Bu, saya harusnya bisa membicarakan ini dengan pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap masalah tersebut. Jadi saya sudah mencoba untuk ke bagian sarana supaya beliau bisa mengembangkan jaringan yang ada di sekolah kita. Karena kan untuk kepentingan anak-anak juga. Itu harapan saya sih Bu. Itu termasuk langkah yang sangat bagus sih Bu. Selain itu saya juga ingin memberikan apresiasi atas penggunaan wifi yang sudah bagus di sekolah Ibu. Kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu itu? Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan coba lagi menghubungi bagian sarana dan prasarana, dan mungkin akan lebih jauh lagi untuk menghubungi kepala sekolah dan bendahara supaya segera direalisasikan. Bagus sekali. Saya yakin dengan sedikit penyesuaian pelaksanaan pembelajaran yang Ibu laksanakan akan berjalan efektif. Kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan dan mendiskusikan langkah berikutnya, Ibu. Insya Allah Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tag. Oke, terima kasih banyak Ibu ya atas pelaksanaan coachingnya tadi. Sekarang saya ingin mendengarkan dulu apa yang Ibu lakukan dalam coaching kali ini, di mana yang berkaitan dengan indikator ketercapaian yang kita bahas sebelumnya. Iya. Jadi terkait indikator ketercapaian yang telah kita bahas sebelumnya, tadi pada pelaksanaan coaching saya sudah mencoba memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan membangun, terutama dalam membantu guru menemukan sendiri solusi terkait masalah yang mereka hadapi di kelas. Saya juga berusaha fokus pada aspek-aspek yang menurut saya paling penting untuk dikembangkan. Oke, bagus sekali Bu ya. Ibu sudah bisa mengembangkan aspek-aspeknya dengan
detail ya. Jadi saya mencatat bahwa ibu itu menggunakan pendekatan yang reflektif dengan pertanyaan yang mendorong seorang guru untuk lebih berpikir lebih dalam lagi dan berikutnya beberapa data yang saya kumpulkan ini saya memberikan umpan balik sebanyak 3 kali dan diantaranya itu mengarah langsung pada tindakan yang dapat ibu lakukan. Dan di momen-momen lainnya ya, jadi ibu menggunakan pertanyaan yang lebih terbuka dan membiarkan guru itu bisa mengeksplorasikan lebih lanjut. Ya, oke. Ya, saya ingat momen-momen itu, Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Apakah itu sudah efektif? Ya. Yang saya laksanakan itu, apakah menurut Oh, Ibu itu iya, sudah iya. efektif? Berdasarkan data umpan baliknya ibu tadi, saya akan berikan spesifik dan actionable, dan saya melihat guru meresponnya dengan baik ya. Jadi terutama saat ibu memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana mereka bisa mengubah pendekatan pengajaran. Tetapi di sini ya saya satu area yang bisa lebih dikembangkan lagi dan rencana tindak lanjutnya secara lebih mandiri dan dari segi refleksinya ibu sudah membantu mereka menyadari masalah dan mengembangkan masalah yang guru tersebut agar dia bisa meningkatkan proses pembelajarannya seperti itu. Baik, terima kasih atas masukan dan datanya, Ibu. Saya rasa saya memang perlu memberikan lebih banyak ruang bagi guru untuk menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Oke, bagus Ibu ya, berdasarkan sesi tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai dan bagaimana Ibu kembangkan dari sesi coaching berikutnya. Jadi untuk pengembangan kompetensi ke depan, saya pikir saya perlu fokus lebih pada kemampuan mendengarkan secara aktif dan bertanya dengan cara yang bisa lebih memfasilitasi eksplorasi ide guru agar mereka merasa lebih terlibat dalam proses refleksi. Oke, jadi itu ide yang sangat bagus Ibu ya. Di sini fokus pada mendengarkan dan bertanya akan memperkuat hubungan coach dan guru dan mendorong guru tersebut lebih berperan aktif ya dalam proses coaching. Jadi kita bisa bagaimana menjadwalkan observasi berikut untuk mendiskusikan kemajuan Anda di dalam area ini. Terima kasih Bu, saya siap untuk terus mengembangkan kompetensi ini. Oke, terima kasih Bu ya atas sama-sama Ibu. Jawabannya semua, partisipasinya Ibu Siap. selama kegiatan coaching ini. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih juga. Sekian video dari kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.